And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali lagi mempelajari pelajaran IPA untuk pertemuan yang pertama di materi pertama di semester 1, yaitu materinya adalah tentang sistem gerak pada manusia untuk pertemuan yang pertama. Oke, gerak pada makhluk hidup. Nah, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan yang bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata, namun tetap bergerak ya. Nah, pada pertemuan kali ini, yang kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, tahukah kamu, kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia ini terdiri atas tulang dan juga otot. Nah, apa sih yang namanya tulang dan otot itu? Terus gimana ya caranya tulang dan otot bisa menggerakkan tubuh kita? Terus kalau ada tulang dan otot yang rusak, apakah sistem gerak kita akan terganggu? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai dulu dari yang namanya tulang. Nah, tulang ini merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Pasif ya, jadi nggak bisa bergerak kalau nggak ada otot. Nah, berdasarkan jenisnya, tulang ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada tulang rawan atau kita sebutnya adalah kartilago. Kemudian ada tulang keras atau disebutnya adalah osteon. Kita mulai dulu dari tulang rawan. Nah, tulang rawan jenis yang pertama, ini ada yang namanya tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang terbanyak terdapat di tubuh manusia. Dia mempunyai matriks. Matriks ini semacam komposisi ya. Komposisinya homogen, kemudian halus, dan juga transparan. Nah, letaknya biasanya ditemukan di cincin trakea pada sistem pernafasan, kemudian di cuping hidung atau di bagian depan hidung yang nggak keras, itu cuping hidung disebutnya, kemudian di bagian persendian, serta antara tulang rusuk dan juga tulang dada. Nah, ini gambarnya ya. Ini yang kondrosit ini nih, yang ada titik hitamnya itu disebut kondrosit atau sel dari tulang rawan. Oke, yang kedua, ini ada tulang rawan elastis. Sesuai namanya, elastis berarti dia bersifatnya lentur. Nah, kenapa dia lentur? Karena matriksnya atau komposisinya ini banyak mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Dia banyak ditemukan pada daerah epiglotis, kemudian di bagian luar telinga. Nah, ini ya, si bagian serat-seratnya nih, yang garis-garis ini, itu dia adalah serat elastis yang bercabang-cabang. Oke, kemudian yang ketiga, ini adalah tulang rawan fibrosa. Kalau ini kebalikannya dari yang elastis, karena dia bersifatnya kurang lentur. Nah, kenapa dia kurang lentur? Karena matriksnya atau komposisinya ini banyak mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Ini adanya pada antar ruas tulang belakang. Nah, ini ya gambarnya ya, si serat-serat kolagennya. Ini nih, ada kondrositnya juga, sama. Oke, sekarang kita beralih ke tulang keras. Kalau tulang keras, ini adalah rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Nah, sel tulang keras ini disebutnya adalah osteosit. Dia akan membentuk konsentris atau lapisan yang berlapis-lapis. Bagian luarnya ini dilapisi oleh yang namanya periostem. Ini adalah biasanya digunakan sebagai tempat melekatnya otot. Matriks tulang keras ini tersusun atas dua. Yang pertama ada matriks kolagen, kemudian yang kedua adalah mineral.
Nah, 3 mineralnya ini ada kalsium atau Ca2+, ada magnesium, ini yang Mg, lalu yang terakhir adalah fosfat. Nah, matriks tulang keras ini biasanya dia kan tumbuhnya membentuk suatu lingkaran konsentris yang disebutnya adalah lamela. Nah, lingkaran sel dan matriks ini nantinya akan mengelilingi satu saluran yang disebutnya adalah saluran Haffers. Nah, nanti kita lihat gambarnya di sebelah ya. Oke, masih di tulang keras. Tadi kan ada saluran Haffers itu ya. Nah, saluran Haffers ini adalah tempat pembuluh darah menyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Jadi, dia akan disuplai terus-terusan tuh makanannya melalui pembuluh darah yang terdapat di saluran ini. Nah, kalau digambar nih, ini yang di bagian tengah ini nih. Nah, ini adalah saluran Haffers-nya. Itu isinya tadi ya, pembuluh darah untuk menyuplai makanan. Tiap sel tulang keras ini dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Haffers melalui kanalikuli. Nah, ini nih, ada kanalikuli. Ini yang menghubungkan antara osteosit atau sel tulang keras yang satu dengan sel tulang keras yang lainnya. Ini biasanya juga dia sebagai saluran oksigen, sebagai saluran makanan, dan juga tempat membuang limbah. Nah, saluran Haffers ini, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang keras ini akan membentuk satu sistem yang disebutnya adalah sistem Haffers. Di dalam tulang keras ini juga terdapat sumsum tulang yang berisi dua nih, bisa sumsum kuning yang untuk penimbunan lemak atau bisa juga sumsum merah yang biasanya untuk pembuatan sel darah merah. Kalau kamu makan tulang kan biasanya bagian dalamnya ada sumsum ya. Nah, itu dia. Untuk pembentukan dan juga perusakan tulang keras, ini biasanya diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitosin, dan juga hormon paratiroid. Makanya untuk pertumbuhan kan, biasanya kalian dianjurkan untuk meminum susu yang ada mengandung kalsium dan juga berjemur di bawah sinar matahari yang mengandung bisa mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh kalian. Itu. Oke, selanjutnya berdasarkan sifat matriksnya atau penyusunnya, si tulang ini dibedakan menjadi tulang kompak dan juga tulang spons. Kalau tulang kompak ini dia matriksnya padat dan juga rapat. Nih, yang ini yang bagian luar nih. Nah, ini contohnya adalah di lapisan luar tulang pipa. Makanya biasanya keras ya dia bentuknya. Kemudian tulang spons. Kalau tulang spons dia matriksnya berongga. Nah, ini nih kita lihat di gambar. Nah, banyak bolong-bolongnya kan, itu dia rongga. Contohnya adalah di tulang pipi dan juga di tulang pendek. Atau biasanya ada juga di bagian ujung-ujung tulang pipa seperti ini. Oke, berdasarkan bentuknya nih, tulang keras ini dibagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama disebutnya tulang pipa nih, bentuk tulang pipa. Ini biasanya bentuknya tabung dan umumnya berongga di bagian tengahnya. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian diaphyse. Ini ada di bagian tengah. Nah, ini nih, tengahnya ini adalah bagian diaphyse. Ini biasanya terdiri atas tulang kompak tadi yang keras ya, dan di dalamnya ada sumsumnya. Kemudian yang kedua ada bagian epiphyse. Ini di bagian ujung-ujungnya nih, yang tadi tulang sponsnya. Nah, itu. Terus antara epiphyse dan juga diaphyse itu disebutnya adalah cakra epiphyse. Berarti di sebelah sini. Antara diaphyse dan juga epiphyse. Nah, bentuk tulang pipa ini contohnya ada pada tulang paha, betis, tulang kering, tulang hasta, dan juga tulang pengumpil. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu tulang pipih. Sesuai namanya berarti dia bentuknya pipih dan juga berongga. Contohnya di tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Nah, ini yang A nih, ini adalah tulang belikat, bentuknya pipih. Kemudian yang ketiga, ada tulang pendek. Biasanya ukurannya dia pendek-pendek dan bentuknya silindris. Contohnya ada di pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Ini ya. Kalau kita perhatikan ini kan di pergelangan tangan tulangnya pendek-pendek ya. Makanya dia masuk ke dalam kategori atau kelompok tulang pendek.
Lalu yang selanjutnya adalah bentuk tulang yang tidak beraturan. Jadi tulangnya ini nggak beraturan. Dia pendek, tapi ada juga bagian yang pipihnya. Ini contohnya adalah pada tulang wajah dan juga tulang belakang. Ini kalau digambar nih, di tulang belakang, sebelah sini kan dilihat ya, bagiannya pipih, tapi dia bentuknya pendek-pendek. Makanya dia masuk ke dalam bentuk tulang yang tidak beraturan. Oke, lalu bagaimana sih proses pembentukan tulang? Nah, proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras disebutnya adalah osifikasi. Nah, waktu kamu bayi atau waktu kita lihat waktu lihat bayi itu biasanya tulangnya itu kan masih dalam keadaan tidak semuanya tulang keras. Makanya biasanya kalau gendong bayi itu harus hati-hati. Nah, nanti seiring dia beranjak dewasa, tulangnya itu yang awalnya tulang rawan akan menjadi tulang keras. Prosesnya tadi ya, disebutnya adalah osifikasi. Nah, pembentukan tulang ini dimulai setelah terbentuknya tulang rawan. Nantinya di dalam tulang rawan ini terdapat rongga yang terisi oleh osteoblas. Nah, osteoblas ini nantinya akan membentuk osteosit. Tadi apa osteosit? Osteosit itu adalah sel tulang keras, itu osteosit. Nah, nantinya osteosit ini akan mensekresikan atau mengeluarkan protein yang nantinya akan menjadi matriks atau penyusun tulang keras. Nah, matriksnya ini nanti akan terisi nih oleh kalsium dan juga fosfat, sehingga tulangnya akan menjadi keras. Jadi berubah dari yang awalnya tulang rawan menjadi tulang keras. Oke, sekarang kita masuk ke susunan rangka tubuh manusia. Nah, tadi kan tulangnya kan, antara satu tulang dengan tulang yang lain, itu dia biasanya akan bergabung, akan bersatu, membentuk yang disebutnya adalah rangka. Nah, apa fungsi rangka tubuh? Yang pertama, fungsinya untuk memberi bentuk tubuh. Kemudian untuk menegakkan tubuh, lalu tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Nah, lalu rangka manusia ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada rangka aksial atau sumbu tubuh, lalu yang kedua ada rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Kita mulai dari yang aksial dulu. Nah, ini ada tulang tengkorak, terdiri atas 3. Ada tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan juga tulang telinga. Yang pertama dulu ya, ke tulang tempurung kepala. Nah, tulang tempurung kepala ini adanya di bagian ini, bagian ke belakang. Lalu kalau misalnya tulang wajah, ini di bagian depan. Dan di bagian sini, ini baru ada tulang telinga. Oke, kita masuk ke tulang yang tempurung kepala dulu. Ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, itu masuk ke dalam tulang tempurung kepala. Lalu untuk tulang bagian wajah, itu ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, dan juga tulang rahang bawah. Lalu bagian telinga, itu biasanya ada pada bagian tulang baji ya, di sebelah pinggir. Kemudian yang kedua, masih rangka aksial, ini ada tulang belakang atau vertebrae. Nah, ini fungsinya untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan juga gerakan. Ini biasanya dia memanjang dari bagian leher sampai ke bagian ekor, tulang ekor. Terdiri atas 7 ruas tulang leher, di bagian leher nih, 7 ruas, lalu 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang bersatu, dan juga 4 ruas tulang ekor yang bersatu. Ini totalnya adalah sebanyak 33 ruas jumlahnya ya untuk tulang belakang. Lalu ada tulang dada, sternum, dan juga tulang rusuk atau costae. Nah, ini bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, yaitu ada paru-paru dan juga jantung. Yang pertama dari tulang dada dulu. Nah, tulang dada ini yang mana? Ini nih, yang bagian depan. Ini adalah tulang dada, terdiri dari 3 bagian.
Yang paling atas itu bagian hulu, kemudian yang tengah bagian badan, lalu yang terakhir bagian ujungnya yang lancip, itu adalah bagian taju pedang. Kemudian, kalau tulang rusuk, itu dia yang melingkar. Dari bagian depan, tulang dada, sampai ke bagian belakang, ke tulang belakang. Ini ada jumlahnya sebanyak 12 pasang. Terdiri dari 7 pasang ruas rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, dan juga 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian kita masuk ke rangka apendikular atau anggota gerak. Yang pertama adalah yang apendikular atas, berarti bagian tangan. Ini terdiri atas gelang bahu dan juga tulang tangan. Nah, untuk gelang bahunya, ini terdiri dari tulang selangka. Nah, ini yang biasanya menonjol di bagian depan nih, di sekitar leher, itu tulang selangka. Kemudian juga ini ada tulang belikat yang menghubungkan antara tangan dengan bagian tubuh. Nah, kalau tulang tangan, ini kita mulainya dari tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta, tulang pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan juga tulang jari tangan. Itu untuk bagian apendikular atas ya. Sekarang kita ke apendikular bawah. Ini terdiri atas 2 juga. Yang pertama ada gelang panggul, dan yang keduanya adalah tulang kaki. Nah, untuk gelang panggulnya, ini adalah yang bagian ini nih. Ini gelang panggul. Terdiri atas tulang usus atau disebutnya adalah ilium, kemudian tulang kemaluan disebutnya pubis, dan tulang duduk disebutnya adalah ischium. Nah, sekarang untuk bagian kakinya. Bagian kakinya pertama ada tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, materinya sudah selesai untuk yang pertemuan pertama, jadi baru membahas yang namanya tulang dan sistem gerak pada manusia. Nah, lalu ini ada latihan soalnya sebanyak 5 soal, kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian jawabannya. Nanti untuk mengirim jawabannya nanti akan disertakan di WhatsApp ya, keterangan di WhatsApp harus dikirim kemana. Ini ditunggu hari ini sampai pukul 8 malam ya untuk mengerjakan ini. Jangan lupa dituliskan namanya di bagian atas dan juga kelasnya. Kalau menyimak, ini semua jawabannya ada pada pembahasan yang tadi. Oke, jika sudah, maka selesai juga sudah pertemuan kita untuk yang hari ini, untuk yang pertama kali. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya, masih membahas sistem gerak pada makhluk hidup. Materi selanjutnya adalah tentang sendi, kemudian otot, dan juga kelainan pada sistem gerak manusia. Sampai ketemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Meskipun kita belajar dari rumah. Karena belajar dimanapun tidak mempengaruhi kalau kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.